Siapa yang rungkat? Yang rungkat ya nasabnya Ba'alawi itu. Pembahasan tentang nasab terus berjalan, terus bergulir, terus bergerak dengan segala macam job description yang telah dibagi. Nabi tidak mungkin mau melakukan dua hal itu. Tidak mau bekerja kepada Belanda orang-orang kafir dan tidak mau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Senin 11 Desember 2023. Ada yang bertanya di kolom komentar, kok tidak bahas nasab lagi? Apa sudah rungkat? Saya jawab, siapa yang rungkat? Yang rungkat ya nasabnya Ba'alawi itu. Pembahasan tentang nasab terus berjalan, terus bergulir, terus bergerak dengan segala macam job description yang telah dibagi. Ada yang ngurusin masalah nasab, ada yang ngurusin masalah makom-makom keramat yang dipalsukan, yang dipotong sejarahnya, ada yang ngurusi keraton. Jadi yang rungkat bukan pembahasan tentang nasab, tapi yang rungkat adalah pemilik nasab palsu itu yang rungkat. Ya jelas ya. Ya pembahasan masa satu topik terus nanti bosan jenuh. Kan tidak semuanya orang tertarik membahas nasab Ba'alawi ini. Tidak semuanya fokus memperhatikan itu. Ya mungkin menganggap tidak penting, tapi bagi yang menganggap penting, karena itu mencatut Nabi, mencatut nasab Rasul, ya harus kita selesaikan. Kepentingan umat, bukan kepentingan siapa-siapa. Jadi tetap dibahas, tetap menjadi fokus utama pembahasan. Bagi saya secara sosial sebenarnya pembahasan tentang nasab Ba'alawi ini sudah selesai. Baik dari sisi sosial, bahkan dari sisi kajian manuskrip secara ilmiah menurut saya sudah selesai. Sudah selesai bahwa nasabnya Ba'alawi, para habib di Indonesia itu tidak menyambung kepada Rasulullah SAW sebagaimana kajian manuskrip kitab nasab yang sudah dikaji oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawannya. Buktinya apa? Selesai. Faktanya apa? Karena sampai hari ini setahun berjalan, dari kelompok para habaib klan imigran Yaman ini, Bani Alawi, tidak sanggup membantah, tidak sanggup mengajukan tesis yang bisa membantahnya secara ilmiah. Satu, dari sisi sejarah, tidak masuk akal ada keturunan Nabi, zuriat Nabi, Ahlul Bait yang merupakan orang-orang terhormat di negaranya sana. Masa ia mau menjadi antek Belanda? Masa ia mau bekerja kepada Belanda? Bekerja kepada orang kafir untuk memusuhi umat Islam di Nusantara ketika itu nggak masuk akal. Dari sisi pekerjaannya, dari sisi kepada siapa bekerja juga tidak masuk akal. Masa ada zuriat Nabi, Ahlul Bait, para bangsawan bekerja sama, bekerja menjadi antek orang kafir untuk memusuhi umat Islam, itu tidak masuk akal, dan itu dipastikan bukan Ahlul Bait, bukan zuriat Nabi. Zuriat Nabi tidak mungkin mau melakukan dua hal itu. Tidak mau bekerja kepada Belanda orang-orang kafir dan tidak mau untuk memusuhi umat Islam Nusantara. Mengapa saya sebut memusuhi? Ya karena klan atau leluhur Ba'alawi di Indonesia, di Nusantara ketika itu, yang namanya Utsman bin Yahya, memusuhi. Fatwanya memusuhi umat Islam di Nusantara. Yakni memusuhi ulama-ulama Nusantara yang sedang berjihad melawan penjajah Belanda dengan mengatakan bahwa itu bukan jihad. Dengan mengatakan bahwa ajaran Thariqah mereka batil, melanggar syariat Islam, itu kan memusuhi ulama-ulama Nusantara. Jadi tidak mungkin kalau zuriat Nabi kemudian menyebut perjuangan ulama Nusantara ketika itu, para mursyid, guru besar Thariqah, disebut sebagai bukan jihad, disebut sebagai batil. Dan tidak mungkin juga menyesatkan ajaran Thariqah para ulama Nusantara, karena ajaran Thariqah ulama Nusantara itu diambil dari tanah suci Mekah sana. Apa mungkin zuriat Nabi kemudian mengharamkan
ajaran Thorikoh ulama-ulama Nusantara yang diajarkan oleh para syahid di Tanah Suci itu. Tidak mungkin. Kedua, ketiga, dari pengakuan narkoba internasional resmi negara-negara Islam yang di sana ada lembaga pencatat nasab Nabi atau narkoba Ashraf Sadah, sampai hari ini pun tidak ada yang mengakui secara resmi bahwa Robito Alawiyah atau nasabnya para Bani Alawi, para habaib, klan imigran Yaman di tanah air ini tidak ada yang diakui oleh lembaga-lembaga pencatat nasab di dunia Islam. Sudah dari tiga itu saja. Kamu tambahin tes DNA. Tes DNA-nya juga gagal. Karena haplogrup mereka ternyata berbeda dengan haplogrup para duyat Nabi, para Said, para Sadah, para Syarif di seluruh belahan dunia Islam. Nah, itu aja. Jadi secara substansial menurut saya gerakan ini sudah berhasil. Sudah berhasil di Indonesia walaupun ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat telah 1 tahun berjalan. Bisa merontokkan, bisa merungkatkan para klan Bani Alawi, keturunan imigran Yaman di tanah air ini sudah bercokol sekitar 1 abad, 100 tahun. Ingin eksis di sini dengan ngaku-ngaku cucu Nabi. Itu luar biasa menurut saya. Dalam waktu yang setahun ini. Yang belum selesai adalah secara politik, secara resmi kenegaraan. Nah, terkait hal itu ya kita harus bersabar. Negara kan sekarang lagi fokus ngurusin pemilu. Maka terkait hal tersebut tidak ada upaya, tidak ada konsentrasi yang memang wajib harus dilakukan oleh aparatur negara kita di semua lininya, kecuali bagaimana kita bersama-sama harus menjaga situasi yang kondusif agar pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, tentram, dan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Itu saja. Dan kita menghormati itu, kita wajib mentaati itu, kita wajib semuanya menjaga situasi bangsa dan negara ini aman dan damai agar hajat besar negara ini, yakni pemilu pilpres besok bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Itu wajib kita jaga bersama-sama. Mari kita menjaga situasi dan kondisi pemilu ini bisa berjalan aman dan damai tanpa ada aral gangguan dari pihak manapun. Itu saja. Jadi nantilah untuk menyelesaikan mengeksekusi dari sisi negara secara formal, legal formal, secara politis ya nanti habis pemilu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Negara kan punya hak mengundang narkoba internasional. Misalkan narkoba Sadah Nabi yang dari Mesir, yang dari Irak, yang dari Jordan, dari Saudi, dan lain sebagainya. Untuk bersaksi di Indonesia. Apakah benar klaim dari Robito Alawiyah yang mengklaim diri sebagai keluarga besar cucu Nabi itu benar? Mereka yang akan kita mintai pendapat secara formal, resmi. Apakah benar atau hanya ngaku-ngaku klaim sepihak saja? Kalau hanya ngaku-ngaku klaim sepihak dari keluarga besar sendiri, ya karuan internal. Nah, kalau sudah misalkan diputuskan secara resmi dari pihak negara, dibuktikan kesaksian para narkoba-narkoba dunia, ya nanti harus mau menerima. Apakah harus diusir? Enggak sampai mengusir, yang penting menerima, ya sudah. Karena ternyata bukan cucu Nabi, diterima legowo, minta maaf ke bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdliyin. Karena yang percaya mereka di Nabi kan warga NU. Karena selama ini telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, menipu banyak umat. Mohon maaf, ternyata tidak, ternyata bukan. Mohon maaf, dan kembali berbaur dengan warga masyarakat Muslim, warga masyarakat NU di Indonesia, tanpa harus ada embel-embel mengaku sebagai Ahlul Bait. Kayak gitu. Kalau itu dilakukan, mohon maaf, terima kasih legowo, ya sudah selesai. Oh, Indonesia baik-baik kok, nggak akan diusir kayak orang imigran di Myanmar, Rohingya itu enggak. Yang penting mau legowo, minta maaf, mengaku. Sudah. Jangan nantang, jangan malah bikin manuver-manuver sebaliknya, malah nuduh-nuduh kita sebagai pembenci keturunan Nabi. Bukan, siapa bilang kita umat Islam, warga NU, masa membenci keturunan Nabi. Kita sedang meluruskan orang, membetulkan orang yang mengaku sebagai keturunannya Nabi salah. Karena mengaku keturunannya Nabi. Kalau mengaku keturunannya siapa? Orang Yaman sana yang bukan Nabi, ya silakan saja. Bukan urusan, nggak penting.
Tapi kalau mengaku cucu Nabi, mengaku zuriat Nabi, itu bermasalah. Karena Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam di Indonesia. Mengaku cucu Nabi disalahgunakan untuk kapitalisasi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dawir, itu kan nggak benar. Itu menipu umat Islam, menipu warga NU. Tidak boleh kita biarkan. Harus kita luruskan. Kita sedang meluruskan, sedang membela harkat martabat kesucian Rasulullah SAW. Zuriatnya harus kita jaga, jangan sampai dipalsukan oleh kelompok manapun. Itu saja. Dan kalau ternyata yang terbukti betul bahwa kalian, klan Balawi ini betul-betul cucu Nabi, ya sudah, kita pun akan mengakui, menghormati, mengakui sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau terbukti betul-betul antum semua ini adalah cucu zuriat Nabi SAW secara sah dari berbagai sisi tadi. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ya, jadi nggak ada namanya katanya pembahasan nasab sudah rungkat selesai. Enggak. Sudah selesai, menurut saya selesai bahwa rungkat nasab Bani Alawi para Habib di Indonesia tidak sanggup membela dan membuktikan diri. Itu saja. Tinggal menunggu ketok palu secara formal, legal formal dari sisi negara. Itu saja. Dan secara sosial dampaknya sudah berhasil. Hari ini saya mendapatkan banyak telepon, banyak laporan dari tokoh-tokoh NU, kiai NU, baik yang kecil maupun besar, yang mengatakan terima kasih bahwa secara sosial sudah jarang sekali, hampir tidak ada, bahkan Habib berani dawir ke pondok-pondok mereka setelah ada polemik nasab ini. Yang sebelumnya hampir setiap saat dawir, kalau nggak dikasih mewalati, ngancam-ngancam. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Itu kan sudah berhasil secara sosial. Terima kasih pada semuanya yang telah ikut bersama-sama membantu menyebarluaskan, mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sungguhnya mereka bukanlah zuriat Nabi SAW. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga mati.